Di episode kali ini kita akan mengungkap fakta mengejutkan soal perang Israel di Gaza. Tahukah kamu, perang ini menghabiskan lebih dari 4 triliun rupiah per hari? Ya, per hari. Angka yang fantastis ini membuat konflik Israel menjadi salah satu perang paling mahal dalam sejarah modern. Lalu, kemana saja dana tersebut mengalir? Apa dampaknya ke ekonomi dan politik Israel? Mari kita bahas lebih dalam. Perang di jalur Gaza pecah pada 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas melakukan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel. Menurut data pemerintah Israel, serangan ini menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 orang ke Gaza sebagai sandera. Sejak saat itu, Israel melakukan invasi besar-besaran ke Gaza. Namun yang tragis, justru lebih dari 54.000 warga Palestina tewas, mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Perang ini tidak hanya memicu kemarahan global, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan besar-besaran. PBB memperingatkan bahwa sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza kini terancam kelaparan akibat blokade Israel. Yang membuat dunia tercengang bukan hanya kekejaman perang ini, tapi juga biayanya. Israel diperkirakan menghabiskan 83 juta US dollar hingga 270 juta US dollar per hari, atau sekitar 1,3 triliun rupiah hingga 4,4 triliun rupiah. Berbagai laporan resmi seperti dari Channel 12, Bank of Israel, hingga Reuters dan Yediot Ahronot, semuanya menyatakan bahwa perang ini membakar triliunan rupiah tiap hari. Dana sebesar itu digunakan untuk berbagai keperluan militer dan logistik. Operasi militer aktif, jet tempur, tank, rudal pintar, setiap rudal Iron Dome yang digunakan untuk mencegat roket Hamas menghabiskan hingga 100.000 US dollar per peluncuran. Pengisian ulang amunisi dari Amerika Serikat juga sangat mahal. Lebih dari 360.000 pasukan cadangan dipanggil. Biaya untuk gaji, logistik, makanan, dan perlengkapan militer bisa mencapai 30 juta US dollar per hari. Bantuan sipil dan ekonomi domestik, kompensasi untuk bisnis yang ditutup karena perang, bantuan untuk warga sipil yang harus mengungsi, operasi di dua front, Gaza dan Lebanon. Ketika konflik juga pecah di utara, melibatkan Hizbullah di Lebanon, biaya perang langsung melonjak hingga tambahan 131 juta US dollar per hari. Konsekuensi dari pengeluaran militer besar-besaran ini sangat terasa di dalam negeri. Defisit dan utang membengkak. Defisit fiskal naik dari 1,6% ke 6% dari PDB hanya dalam 1 tahun. Israel harus mengajukan lebih banyak pinjaman, baik domestik maupun luar negeri. Pemangkasan anggaran sosial, dana untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sipil dipotong drastis. Hal ini menuai kritik dari ekonom, warga, bahkan anggota parlemen. Peringkat kredit menurun. Moody's menurunkan rating Israel dari A1 ke A2, penurunan pertama sejak negara itu berdiri. Hal ini mengurangi kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tujuan perang adalah melenyapkan Hamas dan membebaskan semua sandera. Namun hingga kini, kedua target itu belum tercapai. Hamas masih eksis, bahkan tetap bisa melancarkan serangan, dan banyak sandera belum dipulangkan. Maka muncul pertanyaan besar, apakah biaya 4 triliun rupiah per hari itu benar-benar sepadan? Perang Israel di Gaza bukan hanya krisis kemanusiaan, tapi juga tragedi ekonomi. Dalam situasi di mana ratusan ribu nyawa melayang dan ekonomi nasional tertekan, dunia pun mempertanyakan,
Apakah ini jalan keluar atau justru jalan kehancuran?